Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita melihat banyak orang mengalami kesusahan. Dan kesusahan itu terjadi bukan hanya di negara kita, tapi hampir terjadi di seluruh dunia. Saudara, saya membaca satu berita ekonomi. Ini belum lama diberitakan bahwa Singapura mengalami resesi karena pertumbuhan ekonominya minus. Dari majalah ini diprediksi oleh seorang pakar bahwa kemungkinan besar akhir tahun ini nanti akan menyusul Thailand dan Filipina. Dua negara ini akan menyusul mengalami krisis, resesi. Dan lebih lanjut bahwa pakar ekonomi juga memprediksi bahwa pada kuartal pertama tahun 2021 menyusul kemudian yaitu Malaysia. Jadi analisa ini berdasar pada yang namanya indeks pertumbuhan ekonomi. Seorang peneliti merilis laporan bahwa Thailand dan Filipina itu saat ini sudah minus dalam pertumbuhan ekonominya. Maka diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu saja, maka resesi akan terjadi di kedua negara ini. Sedangkan Malaysia itu mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%, jadi setengah persen saja, dan itu sangat jauh dari tahun kemarin dan sangat jauh dari yang ditargetkan. Maka kalau hal ini terus-menerus terjadi, maka tahun depan diperkirakan Malaysia akan menyusul Singapura, Thailand dan Filipina. Jadi inilah yang terjadi di negara-negara ASEAN. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana dengan negara kita Indonesia? Saudara, kita terus berdoa dan setiap hari kita berdoa bagi bangsa kita. Kalau misalkan kita menghitung, saudara, sehari akan lebih dari, paling tidak lebih dari 2 kali kita berdoa. Pagi, doa pagi kita berdoa bagi bangsa kita. Pagi ini kita berdoa bagi bangsa kita. Kalau ada doa malam misalkan, kita juga berdoa bagi bangsa kita. Kita terus menerus berdoa bagi bangsa kita. Di samping juga dari jaringan doa nasional mengajak untuk berdoa rantai bagi bangsa kita, supaya Tuhan memulihkan bangsa kita. Ketika kita melihat laporan dari satu majalah yang memaparkan keadaan di negara-negara ASEAN, di mana negara-negara yang kuat perekonomiannya, baik Thailand, Malaysia, Singapura, ternyata diprediksi akan mengalami resesi. Singapura malah mendahului. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Terima kasih Tuhan, negara kita, negara Indonesia, ternyata pertumbuhan ekonominya masih lebih baik daripada ketiga negara tadi. Walaupun tidak seperti tahun yang lalu. Tahun lalu negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi bisa sebesar 5%. Nah, dalam masa krisis karena pandemi coronavirus disease 19 ini, laporan yang disampaikan Indonesia ini hanya bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar hingga pertengahan tahun ini setengah dari laju pertumbuhan ekonomi tahun yang lalu, yaitu hanya 2,5%. Tapi ini jauh masih lebih baik dibandingkan dengan negara yang lain di ASEAN. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia jauh lebih baik. Indonesia bisa mencapai 2,5% itu lebih baik, bahkan dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin
Indonesia masih jauh lebih baik. Dan saya percaya ini tidak lepas dari doa-doa yang kita naikkan bagi bangsa kita. Kita patut bersyukur bahwa keadaan di negara kita itu masih lebih baik. Saudara, laporan ini yang membuat bukan orang Indonesia. Ini dari satu majalah yang dibuat oleh orang Eropa. Mereka objektif, saudara. Dan faktanya memang demikian. Nah, maka kita harus terus berdoa agar pertolongan Tuhan tetap nyata bagi bangsa kita. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan negara kita mampu bertahan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah krisis dunia seperti ini? Menurut perkiraan dari pakar-pakar ekonomi, karena krisis yang terjadi hari-hari ini, maka diperkirakan dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, maka dunia akan mengalami stagnasi ekonomi. Nah, kalau hari ini saja kita sudah, walaupun memang lebih baik dibandingkan negara ASEAN yang lain, tapi tidak menutup mata bahwa yang ditargetkan pemerintah tidak tercapai. Minimal seperti tahun kemarin 5%, dan ini tercapai 2,5% saja. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, saudara, karena krisis ini terjadi global. Dalam semua segi terimbas. Pariwisata, ketika pariwisata terkena imbas, itu juga berdampak pada penerbangan. Dan di Thailand banyak maskapai itu berhenti, pilot dirumahkan, di PHK, mereka kemudian jadi ojek online. Itu terjadi di Thailand, saudara. Jadi sebenarnya keadaan negara kita dibandingkan dengan negara yang lain di ASEAN, yaitu masih lebih baik. Cuman sampai kapan bangsa kita bisa bertahan? Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan di tengah masa krisis ini? Saya percaya, saudara yang kasih Tuhan, doa kita itu tidak sia-sia. Kalau saat ini bangsa kita hingga pertengahan tahun sudah memasuki semester yang kedua di tahun ini, dan masih lebih baik daripada bangsa yang lain di Asia Tenggara dan juga di beberapa negara di Amerika Latin, saya percaya itu karena doa kita. Saya percaya itu karena doa dinaikkan oleh orang-orang percaya. Dan walaupun perkiraan nanti tahun depan akan terjadi stagnasi ekonomi seluruh dunia, saya percaya bangsa kita oleh karena doa yang kita naikkan akan tetap bisa eksis. Karena saya percaya inilah waktu Tuhan menyatakan kegerakannya bagi gereja Tuhan untuk memberkati bangsa. Inilah waktunya bagi gereja Tuhan, yaitu kita, untuk bertindak dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya terobosan ilahi sedang terjadi. Memang kesulitan terjadi, tapi di tengah kesulitan itulah terjadinya terobosan. Ketika tertutup, maka terjadi terobosan. Kita akan kembali melihat kisah Daud ketika mengalahkan orang Filistin. Kita akan membaca dari kitab yang paralel dari kisah bagaimana Daud mengalahkan orang Filistin ini. Tapi kita melihat dari kitab Samuel. Kalau di dalam ibadah raya saya mengambil dari kitab Tawarik. Nah, kita sekarang melihat dari kitab Samuel. 2 Samuel 5 ayat 17. Ada satu hal yang memberkati kita supaya kita mengalami dalam hidup kita terobosan ilahi. Ada beberapa hal yang mesti kita waspadai. Seringkali hal ini walaupun sepertinya sepele, tapi itu bisa menggambat berkah Tuhan, menggambat pertumbuhan rohani, dan kalau itu terjadi, terobosan ilahi bisa
tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, saya akan bacakan dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Di ayat ini ada sedikit hal yang berbeda dengan yang ditulis di dalam kitab Tawarik. Nah, tapi pada intinya sama. Nah, ada beberapa kata yang di kitab Tawarik itu tidak ada. Nah, ketika kita membaca ayat ini ada berkat yang dapat menguatkan kita. Dikatakan ketika didengar orang Filistin. Filistin ini berasal dari kata Peliset, artinya daerah jamu. Peliset itu sendiri dari kata palas, artinya kubangan. Sebenarnya orang Filistin saat itu aslinya itu bukan orang Palestina. Orang Filistin adalah orang-orang imigran. Mereka datang dari daerah Kreta ketika dikalahkan oleh Ramses, Raja Mesir. Dan mereka tinggal di Palestina, tapi dalam perkembangannya orang-orang Filistin ini menjadi benalu di daerah Palestina. Mereka cepat sekali berakulturasi dengan bangsa-bangsa Kanaan. Saudara, Peliset itu artinya jamu, dan umumnya jamu itu pahit. Sementara palas itu berkubang atau kubangan. Pelajaran yang dapat kita ambil, orang yang hidupnya masih berkubang kepada yang namanya kepahitan, maka dia akan hancur. Dia tidak dapat menikmati berkat Tuhan, dia tidak dapat menikmati pertolongan Tuhan. Terobosan ilahi nggak akan terjadi. Orang yang masih hidup dalam kepahitan itu justru membuat dirinya semakin menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kepahitan itu juga bisa menjadi benalu bagi orang lain. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang hidup dalam kepahitan itu akan sangat mudah tersinggung. Orang yang hidup dalam kepahitan itu mudah dendam dan berpotensi menimbulkan pertentangan. Nah, keadaan yang seperti ini itu akan mudah menimbulkan yang namanya konflik. Orang yang hidup dalam kepahitan itu mudah membuat gap, membuat blok, sehingga terjadilah yang namanya ketidakharmonisan, disintegrasi. Saudara, ini situasi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Jadi sebenarnya orang yang hidup dalam kepahitan itu dia merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Tetangganya bisa menutup diri terhadap orang itu, dan orang yang hidup dalam kepahitan itu bisa menyendiri, bahkan bisa dikucilkan. Kenapa? Karena dia kemana-mana rentan dengan konflik, mudah tersinggung. Sebenarnya niatannya itu mungkin istilahnya gojek, bergurau. Tapi karena orang ini punya latar belakang kepahitan, menyimpan kekecewaan, dendam, akhirnya bisa menanggapi dengan cara yang tidak tepat. Terjadilah kemudian konflik. Atau dalam skup yang kecil kemudian menjadi hubungan yang tidak baik. Akhirnya orang ini tidak punya teman. Karena ketika masuk dalam satu kelompok muncul gap karena ulahnya sendiri. Dia masuk ke kelompok yang lain, masuk ke komunitas yang lain, muncullah gap yang baru. Sehingga dia tidak diterima di banyak komunitas. Dan lebih dari itu, saudara yang kasih Tuhan, orang yang hidup dalam kepahitan itu akan mudah atau rentan terhadap yang namanya sakit. Kenapa? Karena dia menyimpan luka dalam hatinya, menyimpan kepahitan.
Nah, orang yang menyimpan kepahitan itu tidak bisa memproduksi yang disebut dengan senyawa endorfin dengan baik. Sementara senyawa endorfin ini sangat diperlukan dalam pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh secara alami. Karena senyawa endorfin ini akan muncul ketika hati ini sukacita. Jadi sebenarnya Alkitab itu sudah menulis dengan jelas hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena ketika hati yang penuh sukacita, maka senyawa endorfin itu akan diproduksi tubuh dengan melimpah. Dan kalau senyawa endorfin ini ada, orang itu bisa tingkat kekebalannya akan lebih baik. Tapi kalau orang itu dia mendendam, kecewa, ada kepahitan di dalam dirinya, maka berkembangnya senyawa endorfin itu akan sangat terganggu. Orang itu akan mengalami yang namanya rentan terhadap yang namanya sakit. Dan bahkan orang yang seperti itu mudah sekali terkena penyakit-penyakit yang serius. Misalkan jantung. Orang yang seperti ini, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Itu sangat mudah mengalami gangguan jantung. Karena detak jantungnya tidak menentu. Dan sangat mudah terkena yang namanya hipertensi. Karena tingkat emosinya itu tidak stabil, cepat naik, sehingga rentan terhadap yang namanya hipertensi. Jadi sebenarnya kepahitan itu sama sekali tidak membangun. Ini spirit Filistin yang harus kita waspadai. Spirit Filistin ini bisa menghambat yang namanya terobosan ilahi. Mesti kita buang. Dan lebih daripada itu saudara, orang yang hidup dalam kepahitan, dia tidak bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Kalau dia tidak bisa mengasihi orang lain, bagaimana dipakai Tuhan untuk mengasihi orang lain? Dia harus dipulihkan lebih dahulu. Spirit Filistin harus dihancurkan dari dalam kehidupan orang itu. Kepahitan. Dan tentunya orang yang hidup dalam kepahitan, dia juga akan sukar untuk mengalami terobosan ilahi. Kepahitan itu penghalang berkat. Maka orang yang hidup dalam kepahitan harus dipulihkan. Di tempat kita kalau ada anak Tuhan yang baru bertobat, dia dibaptis, maka kita konseling. Apakah ada yang namanya kecewa, akar pahit, ikatan, luka batin? Maka ada pelajaran inner healing, kesembuhan batin. Kalau kesembuhan tubuh, saudara yang kasih Tuhan, misalkan tubuh kita kena benda tajam, kita bisa pakai obat merah atau mungkin kalau memang agak dalam dijahit dokter, selesai. Tapi kesembuhan batin itu perlu proses yang lebih. Kadang orang tidak mau jujur kalau dia mengalami kepahitan, kekecewaan. Itu bisa menghalang berkat Tuhan sampai pemulihan terjadi dalam diri orang itu. Penulis surat Ibrani memberi nasihat agar kita membuang kepahitan. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 15 dalam versi Firman Allah yang hidup. Firman Allah mengatakan demikian, hendaklah saudara saling menjaga. Saya ulangi, hendaklah saudara saling menjagai, supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Alkitab memberikan penjelasan dengan begitu jelas. Kepahitan ini bisa menyebabkan kesulitan, merusak. Kepahitan ini merusak kehidupan rohani banyak orang. Kepahitan itu seperti racun yang membuat kesulitan dan kerusakan. Dan pada akhirnya orang itu tidak akan mendapat berkat Allah. Dikatakan ia gagal mendapat berkat Allah. Kenapa? Karena ada kepahitan. Kepahitan itu penghalang untuk orang mengalami terobosan ilahi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka mari kita belajar dari sini. Filistin harus dihancurkan. Spirit Filistin harus dihancurkan. Karena
itu akan menjadi benalu bagi kehidupan kita. Dan spirit Filistin itu adalah kepahitan. Kita ini diciptakan Tuhan punya perasaan. Dan kita ini makhluk sosial. Kita harus bergaul dengan banyak orang. Maka perlu sekali kita ini membangun karakter kita, kualitas kita. Ketika terjadi yang namanya mungkin gesekan satu dengan orang lain, kita bisa belajar seperti Tuhan. Sehingga kita tidak terjerembab kepada yang namanya kepahitan. Tapi kita bisa mengampuni. Saudara, ada satu istilah. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Memang itu dunianya mereka kok. Tapi kalau burung itu mau membuat sarang dan kemudian mengeluarkan kotoran di kepala kita, kita bisa menghalanginya. Artinya dalam hubungan kita sehari-hari, orang bisa melakukan hal yang tidak menyenangkan, perbuatan yang tidak menyenangkan, mungkin melalui perkataan atau tindakan kepada kita. Mereka bisa. Tapi kembali kepada kita. Jangan sampai itu bersarang di dalam pikiran kita sehingga timbul kekecewaan, akar pahit. Karena itu hanya akan menghambat berkat Tuhan. Tapi mari belajar seperti Tuhan. Pengampunan. Itu akan membuat kita kuat, lega, fresh. Tidak akan terpengaruh. Ingat Filistin. Spirit Filistin harus dihancurkan. Sama seperti Daud menghancurkan bangsa Filistin. Nah, yang kedua dikatakan di sini ketika Daud diurapi jadi raja Israel, dikatakan maka semua orang Filistin dikerahkan. Semua orang maju menangkap Daud. Tentunya dalam pengertian nggak sampai anak kecil-kecil. Kata semua orang di sini kan berarti dalam sejumlah besar, pasukan yang besar. Kalau mungkin itu angkatan perang, itu hampir semua angkatan perang dikeluarkan. Gitu. Mereka hendak menangkap Daud. Nah, kita bisa belajar dari tindakan ini. Satu tindakan negatif tapi kita dapat mengambil nilai positif. Orang Filistin mengerahkan semua orang untuk menangkap Daud. Saudara, di dalam kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita juga harus mengerahkan semua kemampuan, segenap apa yang Tuhan berikan kepada kita, bakat, talenta, kemampuan, dikerahkan untuk kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, pekerjaan kita. Saudara dikasih Tuhan, pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, talenta, bakat, dan itu Tuhan berikan supaya kita bisa berkembang. Bahkan lebih lagi kalau kita membaca kitab, dalam kitab penciptaan, di kitab Kejadian, itu diceritakan, dikisahkan bagaimana Tuhan memerintahkan itu supaya bermultiplikasi. Jadi sebenarnya destiny multiplikasi itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi mari kita ingat, itu tidak akan terjadi kalau kita malas. Kita harus mengerahkan, menggunakan semua daya, upaya, kemampuan yang Tuhan berikan. Di sini orang Filistin mengerahkan semua kemampuannya untuk satu hal yang tidak benar pada waktu itu. Tapi kita hari ini, mari kita mengerahkan semua kemampuan kita, segenap apa yang Tuhan berikan pada kita, untuk kita kerjakan sehingga terjadi terobosan ilahi. Kenapa? Karena tidak ada namanya Allah memberkati orang yang malas. Kemalasan ini malah menjadi seperti virus yang bisa menghancurkan, merusak. Bahkan Alkitab mengatakan kalau orang itu hanya malas, janganlah ia makan.
Di dalam kitab 2 Tesalonika 3:10 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dan waktu kita masih bersama, kami sudah menyuruh kalian seperti ini. Siapa yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Saudara, Rasul Paulus begitu tegas. Orang yang nggak mau kerja, yang hanya malas-malasan, nggak usah makan. Kemalasan itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tuhan nggak suka umatnya ini malas. Jangan pernah berharap yang namanya terobosan ilahi terjadi kalau kita masih malas. Sering kita berdoa minta terobosan terjadi dalam pelayanan. Kita berdoa terjadi terobosan dalam pekerjaan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita rajin? Kemalasan itu menghalangi terobosan. Kalau orang dia malas, dia bekerja pada orang lain, itu justru malah merugikan, saudara. Ada satu kali saya pulang diantar seorang. Diceritakan di satu perusahaan ada seorang driver. Dia ini oleh perusahaan dipegangi satu unit mobil yang masih muda, Daihatsu Grand Max Box, saudara. Dia diberi tugas untuk mengirim barang. Tapi seringkali yang terjadi apa? Ganti olinya itu telat. Kenapa? Dia malas merawat, saudara. Hal yang lebih istilahnya nganyal kayak lagi, baru 10.000 kilometer itu sudah ganti kampas kopling. Saya pikir 10.000 ganti kampas kopling itu apa koplingnya diinjak terus sambil jalan gitu. Nah, seorang yang bekerja tapi dia tidak benar, tidak mau mengerahkan kemampuannya dengan tepat, malas, itu malah merugikan, saudara. Nah, kita tidak salah berdoa minta Tuhan buka terobosan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tapi kemalasan itu mesti dibuang. Tuhan inginkan kita bekerja dengan sepenuh kekuatan kita. Maka mari di dalam kita bekerja sesuai dengan panggilan kita, kita mengerahkan segenap kemampuan kita. Jangan pernah setengah-setengah. Kita mesti membuang kata setengah-setengah dalam bekerja itu. Kita mesti membuang kata tidak sepenuh hati dalam bekerja, dalam melayani. Kalau kita sungguh-sungguh dalam bekerja, maka berkat Tuhan akan dinyatakan. Di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita pasti terjadi yang namanya terobosan ilahi. Mari kita kerahkan semua kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Maka terobosan ilahi akan terjadi ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di sini satu berkat bagi kita, dikatakan Daud pergi ke kubu pertahanan. Di kitab Tawari ini kata ini tidak ditulis, saudara. Daud pergi ke kubu pertahanan ketika musuh mulai datang menyerang. Di dalam beberapa versi ditulis Daud pergi ke benteng. Dalam dunia militer, saudara yang dikasih Tuhan, benteng ini sangat penting dan sangat vital peranannya. Seringkali strategi itu disusun dari benteng ini. Dan ketika terjadi perang terbuka, maka benteng itu harus dipertahankan, jangan sampai jatuh. Jadi artinya kita tidak boleh meninggalkan benteng itu, tetapi harus ada di situ dan dijaga sampai titik darah penghabisan. Saudara kasih Tuhan, kubu pertahanan kota benteng kita itu adalah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang paling vital dalam hidup kita. Sama seperti dalam dunia militer, benteng itu sangat vital. Di situ ada strategi, di situ
ada pertahanan. Dan tidak boleh lepas dari situ. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dalam dunia bisnis kita, dari Tuhan akan muncul strategi bisnis yang luar biasa. Dan di dalam Tuhan, kita merasakan aman di tengah keadaan yang sulit seperti ini. Ketika kita bekerja dalam hikmat Tuhan, yang Tuhan nyatakan, maka terobosan dapat terjadi dalam hidup kita. Hikmat Tuhan itu dapat dinyatakan dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Nah, di sisi lain benteng tidak boleh ditinggalkan. Maka kita kalau pengen mengalami terobosan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang mereka meninggalkan Tuhan untuk memperoleh sesuatu. Yang terjadi bukannya mereka mendapatkan apa yang mereka cari, tapi malah menderita. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Tidak mengalami terobosan, tapi malah kehancuran, penderitaan. Tuhan Yesus harus jadi sentral dalam hidup kita. Tidak boleh lepas dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita. Dan ketika kita di dalam Tuhan, maka terobosan itu akan Tuhan nyatakan. Ada banyak pengusaha-pengusaha mereka mengalami hal ini. Terobosan terjadi dalam pekerjaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang mengalami yang namanya kesusahan karena memang ini masa yang sulit karena krisis. Beberapa negara mengalami resesi. Tapi mari kita pegang firman Tuhan. Ketika musuh datang menyerang, ketika terjadi kesulitan, mari kita pergi ke benteng kita, yaitu Tuhan Yesus. Di situ hikmat, strategi akan Tuhan berikan sehingga kita akan dapat terus maju dan mengalahkan lawan. Akan ada terobosan. Tapi mari kita juga introspeksi. Jangan sampai ada spirit Filistin muncul dalam hidup kita. Kepahitan. Jangan sampai kita menyimpan kesalahan orang lain. Tapi mari kita belajar seperti Tuhan. Mengampuni. Itu akan membuat kita fresh dan membuka berkat-berkat Tuhan. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita.